Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Saudara, DPR menyetujui 3 pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain diharapkan dapat segera membela timnas Indonesia pada 20 Maret mendatang saat laga menghadapi kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia. Timnas Garuda bakal mendapat amunisi baru jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. DPR menyetujui permohonan naturalisasi 3 pemain, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi. Ketiga pemain ini diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Dean James yang berposisi di bek kiri mengaku ingin membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. And of course, on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Sedangkan Joy Pelupesi yang bermain di lini tengah berharap bisa segera menjadi bagian timnas Garuda. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So it's really special to hopefully to play for the national team soon. So that means a lot to me and also to my family. Emil Audero adalah pemain didikan Juventus. Dia juga pernah bermain di Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Inter Milan. Musim ini, ia tercatat sebagai pemain Como, namun dipinjamkan ke Palermo. Sementara Dean James yang berusia 24 tahun memperkuat klub Belanda Go Ahead Eagles sejak 2023 sampai sekarang. Sedangkan Joy Pelupesi saat ini bermain di klub kasta kedua Belgia, Lommel SK. Posisinya adalah gelandang bertahan. Meski timnas mendapat suntikan tenaga baru, menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, hanya 1 pemain yang berpeluang langsung mengisi skuad utama timnas. Saya pikir dari 3 ini 1 yang punya peluang besar untuk main di starting line up. 11 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert menghadapi Australia di Socceroos di Sydney pada tanggal 20. Nah, pemain itu adalah Joy Pelupesi. Karena di posisi tengah ini kita kan tidak mendapatkan Jairo Riedewald dan sekarang ada Joy. Nah, dia akan bermain. Kita butuh pemain yang bisa bertahan dengan dalam, sangat bagus, punya visi bermain yang baik untuk mendampingi Tom Haye dan juga dengan Ivar Jenner. Jika bermain dengan 4-3-3 yang menjadi pakem atau kesukaan bagi Patrick Kluivert dengan sepak bola attacking football, yang lebih menyerang, tentunya lebih terbuka. Nah, Joy yang punya harapan. Dengan perkiraan formasi 4-3-3, Martin Pas diprediksi masih menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, dibantu 2 bek Jay Izes dan Kevin Dix. Sementara untuk fullback akan diisi Rizky Ridho dan Calvin Verdong. Di tengah, trio Ivar Jenner, Tom Haye, dan pemain baru Joy Pelupesi diprediksi jadi pilihan utama. Dan di lini serang akan ada Trisula Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga grup C zona Asia. Menarik untuk dinanti, apakah racikan Patrick Kluivert ditambah sejumlah pemain baru akan memberi hasil positif bagi timnas Indonesia? Tim Liputan Kompas TV. Dengan tambahan 3 pemain baru, bakal seperti apa racikan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert? Kita akan bahas bersama Yusa Nugraha, mantan pemain sepak bola yang pernah berkesempatan mewawancara sejumlah pemain diaspora kita. Selamat malam, Bung Yusa. Iya. Yusa, kalau lihat naturalisasi 3 pemain yang baru, Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James, ini surprising, mengejutkan atau sebenarnya biasa aja? Yang kemarin mungkin buat aku mengejutkan sih Dean James ya. Dean James ya? Dean James itu ya pemain yang baru-baru ini banyak kita lihat di Eredivisie juga. Musim ini dia baru bermain sebagai starting juga di Go Ahead Eagles di posisi yang sepertinya bukan posisi aslinya dia sih. Sebenarnya dia tuh pemain winger kalau nggak salah. Oke. Di pemain penyerang. Nah,
musim ini di Go Ahead Eagles dia dipasang di wingback, jadi di wingback kiri seperti posisinya Calvin Verdonk, dan dia musim ini juga bermain sangat bagus bersama Go Ahead Eagles, sudah mencetak 2 assist dan 1 gol. Jadi ini stats yang cukup bagus dengan juga usia yang masih muda tentunya. Oke. Sejauh yang Anda tahu, Yusa, kiprah 3 pemain ini gimana sih sejauh ini di Eropa? Gimana, sorry Mas? Sejauh yang Anda tahu, kiprah 3 pemain yang baru dinaturalisasi ini bagaimana di Eropa? Kiprah itu maksudnya gimana ya? Kiprahnya, performanya mereka bertiga ini. Ya, kalau ya itu tadi kalau Dean James itu sudah ya dia musim ini sejauh ini bermain 1.365 menit. Dan ya dia dari 19 pertandingan dia starting dalam pertandingan itu 15 kali. Jadi ini stats yang ya cukup bagus sebagai pemain yang masih muda tentunya. Dan ya, dia sudah memberikan 2 assist, kontribusi 2 assist dan 1 gol. Nah kalau Emil dia kan baru saja join bersama kalau nggak salah Palermo ya dipinjamkan dari B Italia kan. Yes. Nah 4 pertandingan dia main ini, 2 pertandingan terakhir clean sheet, dan ya dalam 4 pertandingan dia main itu timnya belum terkalahkan. Jadi ini juga stats yang bagus. Dia selalu mendapatkan rating yang tinggi juga. Paling tinggi itu 8,7. Ini stats yang bagus juga. Kalau Joey itu bermain di Liga Belgia, kalau salah Liga Belgia Liga 2-nya, dan di situ aku lihat dia pemain yang sebelumnya itu bermain di posisi back, setahu aku pasti ini. Tapi saat dia mungkin dia pindah posisikan di nomor 6 di gelandang bertahan. Dan di situ aku lihat permainannya dia tuh lebih kayak Toni Kroos kalau aku lihat, mengatur bola, terus lebih stay di posisinya itu defense. Yusa, saya coba making comparison ya, komparasi dengan pemain-pemain yang sudah join di timnas lebih dahulu dengan 3 naturalisasi yang baru ini. Misalnya Emil Audero di posisi penjaga gawang. Kita sebenarnya sebelumnya sudah punya Martin Paes gitu. Lalu juga ada Calvin Verdonk yang akan head to head juga dengan Dean James di bek kiri begitu. Lalu ada Joey Palupesi yang sepertinya juga akan bersaing begitu posisinya dengan misalnya Tom Haye ataupun dengan Nathan Choaon begitu. Anda melihat komparasi yang yang lebih ideal untuk menghasilkan skuad yang kuat untuk Patrick Kluivert bagaimana? Aku rasa sih kalau dengan Patrick Kluivert pasti formasinya mungkin sedikit berbeda dari Coach Sintayong. Karena kalau dia itu lebih bermain seperti sepak bola Belanda itu 4-3-3 dengan bisa 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang serang. Jadi kemungkinan besar Joey Palupesi itu akan starting bersama Tom Haye sebagai gelandang bertahan dan ya ada 1 gelandang serang lagi. Nah kalau Dean James dan Emil itu tentunya sekarang ada di kiper Martin Paes, dan di bek kiri ada Calvin Verdonk. Nah kalau Calvin Verdonk kan ini sudah bermain banyak, punya pengalaman yang banyak di timnas juga. Jadi aku rasa Coach Patrick mungkin ingin tetap pakai fondasi yang mirip seperti. Jadi ini untuk kedalaman skuad ya sepertinya ya, untuk kedalaman skuad timnas ini cukup positif begitu ya kira-kira menurut saya. Tapi kembali lagi ke pelatih sih, kan juga tergantung pemainnya perform atau enggak. Tapi kira-kira 3 pemain baru ini bisa langsung klik dengan teman-temannya di timnas yang sudah lebih dulu join? Aku rasa mereka semuanya pemain yang profesional, jadi dan punya kualitas yang tinggi. Jadi kalau beradaptasi itu buat mereka, aku rasa nggak terlalu lama. Pasti mereka bisa cepat adaptasinya. Nah, kembali lagi ke pelatih lagi, gimana dia melihat pemain itu apakah langsung akan diposisikan di starting saat melawan Australia atau Bahrain, itu nanti semuanya dari pelatih. Saya juga mau ngulik-ngulik sedikit ini sama Yusa. Ada bocoran nama lain nggak yang lagi dibidik PSSI kira-kira sekarang ini? Bocoran nama buat selanjutnya naturalisasi belum ada ya? Sih. Karena ya sekarang kita lagi fokus tentunya buat 3 pemain ini, karena kabarnya ini kan mereka sekarang mau terbang ke Italia tanggal 10 nanti sumpah WNI tentunya. Jadi supaya Emil, Dean dan juga Joey bisa bermain di bulan Maret ini. Termasuk naturalisasi Yairo yang sekarang masih tertahan ya. Itu Anda tahu nggak kendalanya kenapa sih sebenarnya? Kalau
persisnya kurang tahu, tapi Oke. ada kendala di, ya entah itu mungkin di berkasnya atau aku rasa sih mungkin karena dia pernah bermain dengan timnas Belanda ya, yang U23 juga, jadi mungkin ada sedikit kendala di situ yang masih belum bisa ya dilanjutin prosesnya. Oke, instead of hiring technical director, kita belum punya direktur teknik sampai sekarang, tapi PSSI malah merekrut penasihat teknik. Nah, saya mau tanya, teka-teki dirtek atau direktur teknik PSSI ini juga kan masih gelap. Anda punya informasi soal ini? Kalau tentang Dirtek kemarin sih kata Pak Erik itu tanggal 28 bakal diumumin, cuma sampai sekarang masih belum ada, jadi aku juga masih belum ada info lebih lanjut sih Oke. tentang Dirtek. Tapi kalau sekarang ada Jordi Cruyff gitu untuk apa ya, setidaknya membantu PSSI mencari dirtek, menurut Anda ini cukup efektif untuk membangun tim nasional Indonesia ke depan? Kalau penasehat itu kan lebih ke ya kasih advice pelatih tentang pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa yang juga bermain di timnas, tentunya performa mereka seperti apa, atau pemain baru mungkin yang juga punya keturunan, jadi dia bisa kasih advice. Nah kalau untuk Dirtek itu kan mungkin dia tugasnya lebih ke di dalam negara Indonesia, dia harus banyak Betul. berkunjung ke sudut-sudut Indonesia, Ya. dengan juga ya. membangun apa namanya akademi sepak Ya, bola. developing football di Indonesia ya. Ya, Oke, begini Yusak, Anda kan sering sekali berkomunikasi dengan para pemain diaspora kita ya di timnas Indonesia. Terakhir kali Anda berkomunikasi dengan pemain diaspora dengan siapa? Kalau terakhir kali itu dengan Ragnar. Sempat. Oke. Ya, Ragnar. Sempat bertanya bagaimana persiapan Ragnar atau apa yang ada pesan khusus dari Ragnar untuk fans Indonesia, fans tim sepak bola di Indonesia dan juga timnas? Kalau tentang timnas belum sih, kemarin cuma basa-basi aja terus. Oke. Ngajak main FIFA, main game. Oke. Tapi Ragnar ini memang keseharian punya yang Anda kenal gitu ya, punya sosok kepemimpinan yang tegas di lapangan hijau sepertinya ya. Siapa Ragnar? Ragnar ya. Ya dia pemain yang menurutku ya sangat profesional, dia pemain yang mempunyai daya juang yang sangat banyak di lapangan. Kalau kita bisa lihat dia selalu give 100% di lapangan, selalu memberikan yang terbaik, dan ya itu menurutku juga sangat bagus. Tapi nggak ngobrolin juga persiapan menjelang pertandingan nanti lawan Australia sama Ragnar? Belum sih, soalnya itu sudah kalau nggak salah 3 mingguan yang lalu, jadi masih jauh juga kan pertandingan. Masih fokus juga di klub pastinya dia. Oke, Yusa, terima kasih. Semoga tambahan 3 pemain naturalisasi ini bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat dan bisa menghadapi Australia nanti saat laga tandang di Sydney. Terima kasih Yusa untuk berbagi kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu gelar doktornya ditangguhkan oleh Universitas Indonesia. Namun ia mengaku siap jika merevisi disertasi sesuai permintaan kampus. Kami punya informasi ini setelah jeda. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Senin 3 dan 17 Maret, pukul 3 dini hari di Kompas TV. Teman Ramadan. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil terjun ke Kali Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara. Mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Diduga sopir hilang fokus, tiba-tiba mobil terjun ke kali. Sopir beserta 2 penumpang berhasil keluar dari dalam mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan proses evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, akhirnya mobil berhasil dievakuasi.
Terima kasih sudah bersama kami menyaksikan Kompas Update, program Sapa Indonesia Malam. Kami lanjutkan kembali. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. 8 dari 10 orang Indonesia belum sadar dirinya diabetes. Just as long